Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner Culture Academy Indonesia kembali raih prestasi di ajang internasional. Oke, Hendriansyah, ini ngomong-ngomong peserta nih, kalau peserta yang mengikuti ajang tersebut ya ada berapa dan dari mana aja? Oke, untuk total peserta yang ikut kompetisi Melbourne Bandung Innovation Series itu ada 28 peserta, itu dari 20 dari Indonesia, 8 dari Australia. Oke, berarti lebih banyak dari Indonesianya gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian untuk di ajang tersebut nih, tim kamu mendapatkan juara berapa kalau boleh tahu dan kategori apa? Oke, jadi alhamdulillah dari Culture Academy kita mendapatkan sebagai predikat most implementation, paling banyak implementasinya daripada startup yang lain, karena di Culture Academy kita udah berjalan 2 tahun, kita udah punya 1.573 user dan sekarang 733 UMKM udah berhasil ekspor ke internasional. Wow, luar biasa ya Bu ya. Tercengang ini saya Bu. Banyak ya Bu, 700 sekian loh UMKM. Berarti itu dari seluruh Indonesia tuh gimana tuh 700 itu? Oke, kalau sekarang kita sebenarnya baru beroperasi di Pulau Jawa aja, karena kita melihat ekosistem di Indonesia itu dari luar Pulau Jawa masih belum mendukung, karena seperti segi logistik, seperti segi prasarana dan teknologi itu masih belum mendukung untuk kita implementasikan di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Karena itu kita fokus di Pulau Jawa terlebih dahulu. Misal Pulau Jawa sudah termonopoli dan udah kita kuasai, nanti akan berekspansi ke luar Pulau Jawa seperti Sumatera, terus Kalimantan dan Sulawesi. Papua. Oke, Bali itu juga bisa ya Bu ya. Bali, kalau Bali ini juga. Oke. Bu, ini ngomong-ngomong dulu nemu Hendriansyah sama Rahel gimana sih Bu? Mereka nama sendiri, Bu saya ingin membuat aplikasi ini tuh gimana tuh? Waktu itu memperkenalkan diri ya, Hendri ya. Saya adalah satu mahasiswa memperkenalkan diri dengan percaya dirinya bahwa Bu, saya mau ikut kompetisi. Waktu itu seperti itu. Yang kemudian mau ikut kompetisi apa? Waktu itu kita ikut kompetisi di Amikom Purwokerto ya, pertama kali. Kemudian pertama kali jadi mahasiswa langsung jadi juara. Setelah itu sepertinya menjadi satu cambukan untuk Hendriansyah ini untuk terus ikut lomba-lomba lagi yang lainnya, sehingga kayak ikut lomba itu udah kayak makan obat sehari 3 kali gitu. Kayaknya kalau nggak ikut lomba nggak komplit gitu, gitu ya, sepi gitu ya Bu. Betul, jadi kayaknya sekali kalau mahasiswa sekali menang itu kan terus ketagihan gitu ya. Nah itu yang kemudian kita jaga supaya Hendri ketagihan terus untuk ikut kompetisi. Supaya Hendri ketagihan terus. Iya, Kita ikut lomba maksudnya Bu ya. Oke. Kalau Rahel sendiri ini bergabung dengan tim Culture Academy Indonesia setahun ya? Iya, baru tahun ini kebetulan, dan waktu itu tuh jadi saat itu Culture Academy mau mengikuti ajang apa sih namanya Youth OIC Forum di Kazan, Russia, dan habis itu pitchingnya kan lewat bahasa Inggris nih, dan di limit sangat cepat dalam waktu 3 menit aja. Nah mungkin karena saat itu bingung nih mungkin Hendri gimana pitchingnya kok cepet banget. Nah dikontaklah aku nih, mau nggak? Terus aku kayak, oh ya udah, sure thing gitu kan. Aku memang tidak pernah pegang startup sebelumnya. This is my first ever time di startup, dan di situ ya challenging sih, sangat challenging. Aku have to learn new stuff, dan kayak bener-bener harus dalam waktu yang sangat singkat aku harus menelan banyak hal dan mempelajari banyak hal yang sangat sebelumnya cepat. kamu pernah tahu juga betul. gitu ya, masih baru. Apalagi dengan background yang aku tidak tahu anything about startup atau IT, kan ini edutech ya. Betul. Jadi sangat bersentuhan dengan IT dan segala macam, dan itu shock banget buat aku gitu loh. Kayak I don't know how this works. Aku tidak tahu ini apa. gitu, dan harus belajar graduating cepat dari Cambridge Arts Program gitu kan, dan sekarang juga selalu bersentuhan dengan arts gitu, ilmu komunikasi gitu. Jadi kayak wow, oke. Tapi di situ memang aku bergerak sebagai marketing communication-nya, dan memang bergeraknya di komunikasinya bukan di IT-nya. Cuman melalui si Kazan Youth itu, forum itu, aku merasa kayak I think this is my place. Aku bisa melakukan sesuatu di sini. Aku bisa nggak jadi biasa-biasa aja lah, nggak jadi mahasiswa kupu-kupu yang cuma gitu-gitu kita ya aja. Bu ya. Aku Iya, bisa mahasiswa kupu-kupu kamu jangan, kalian jangan gitu. Aku merasa aku bisa melakukan sesuatu yang besar di sini. Inilah ladang aku gitu kan. Karena like I said buat earlier, pengalaman kamu juga nanti kalau setelah lulus juga kan. Betul. Itu berarti
Kemarin lomba pertama itu ya? Iya, di Kroasia. Di Kroasia. Di Rusia bukan? Oh ya, di Rusia. Rusia. Rusia kok Oh, Kroasia. Rusia Iya, ya, sorry, Rusia, ya. iya. Ya, mirip-mirip. Mirip ya. Masih Eropa. Oke, Bu, kemudian untuk kesiapan dari Udinus sendiri nih Bu untuk membantu para mahasiswanya dalam mengikuti berbagai ajang ini gimana nih Bu? Udinus selalu siap gitu ya. Kayaknya Siap kalau ya? kita Udinus selalu siap mengikuti ajang apapun, lomba apapun, mau yang olahraga, minat bakat seperti kita tahu ya, teman-teman mahasiswa Udinus banyak Betul. menang di Udah top internasional. ya, gitu ya, udah internasional. Nah, apalagi teman-teman ini ya, kalau kesiapan Udinus selalu siap ya. Mau kita lomba di ajang lokal, nasional, internasional, kita selalu siap. Dan Udinus selalu mendukung, memfasilitasi, mensupport teman-teman mahasiswa untuk bisa berprestasi, berkarya sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, nah itu Bu, kalau untuk fasilitasnya bisa Udinus kasih apa aja nih? Fasilitas sesuai dengan ini ya, minat bakat Betul, teman-teman tadi ya. Kalau teman-teman yang tadi pengen keren, jago, menang di basket, berarti teman-teman kan kita fasilitasi Betul. lapangan basket ya. Punya Kayak- sendiri dong Udinus Iya pastinya. betul, apalagi sekarang kita punya server yang barusan aja gitu ya. Oh iya? Barusan aja Sampai. mendarat gitu Mendarat ya. gitu ya. Server seharga sekian miliar gitu ya, yang itu juga tentunya bisa mendukung teman-teman untuk bisa penelitian, untuk bisa kemudian mengembangkan apa ya ide-idenya teman-teman mahasiswa ataupun bapak ibu dosen gitu kan ya. Nah sehingga kalau semua fasilitas kita support untuk teman-teman Betul, yang semua ingin terpenuhi berkarya. lah ya Bu ya, Betul. jangan khawatir gitu Iya, ya Bu ya. Udinus gitu ya. Udinus gitu, apalagi baru kemarin ya Bu, Iya. masih anget ya, berapa M gitu ya Bu ya. Iya betul. Mahal banget lah pokoknya lah. Oke. Kalau Rahel nih untuk target dari tim Culture Academy Indonesia sendiri untuk kedepannya nih setelah ajang ini, penghargaan ini apa nih Rahel? For sure kalau kita akan terus fight di competition ya, as we are mahasiswa, selagi masih mahasiswa masih bisa nih. Dan mungkin setelah kita graduate dan setelah udah nggak bisa lagi nih ikut-ikut lomba gitu ya, mungkin kita akan lebih fokus mengembangkan ke tempat-tempat lain, ke wilayah lain. As you know, sekarang kita baru bergerak di Jateng gitu ya, di Jawa Tengah, dan kita akan bergerak sampai ke Sabang dan Merauke dan eventually, hopefully, seluruh dunia gitu loh. Karena mungkin nggak cuma Indonesia doang nih yang mengalami hal yang sama tentang gitu ya. tentang culture-nya gitu kan. Mungkin ada other countries juga, negara-negara lain yang mengalami hal yang sama, dan mungkin Culture Academy bisa membantu culture di negara lain gitu kan. Jadi ya for the long term Long run, term ya, sangat long run, harus. worldwide, pengen banget worldwide gitu. Kalau ajang terdekat yang mau diikutin setelah ini ada nggak? Kira-kira yang udah Setelah disiapin gitu? ini Kedua ya? kebetulan akhir bulan ini ya Ada kita tiga. Oh, Kita tiga. ada tiga. sedang Pertama, ada ongoing tiga. iya. Ada 3 ternyata. pertama, Going-nya. pertama itu ada di ASEAN Startup Challenge. Itu dari kompetisi startup di Southeast Asia yang dinaungi oleh ASEAN. Kita terpilih dari 123 peserta, kita terpilih jadi top 30. Dan nantinya akan pitching ke investor yang nantinya akan dihadiri oleh CEO BRI Ventures, Mas Niko Wijaya. Terus ada dari beberapa investor, kenalan investor terbaik di seluruh Indonesia dan ASEAN. Kita nantinya akan pitching, bertemu dengan startup lain untuk bersharing atau menjalin relasi dengan startup lain. Nah, yang kedua kita kompetisi di United Kingdom dan kerjasama sama Indonesia, yaitu kita menjadi salah satu top finalis di Nurture to Scale Up di UK dan Indonesia. Dan nantinya program itu akan berjalan selama 2 bulan, dari bulan November sampai Januari. Dan di Januari nanti kita akan pitching menggunakan bahasa Inggris juga karena di United Kingdom. Dan nantinya akan pitching beberapa dengan finalis-finalis di Indonesia. Oke, aduh. Kayaknya udah internasional semua gitu ya Bu ya, Iya. mainnya udah nggak Targetnya main. udah naik Iya. gitu ya. Kayaknya harus belajar banget. Kalau Ibu kan udah membimbing udah tahu berarti ya. Berarti saya yang harus untuk belajar banget kayaknya nih Bu ya. Monggo. Oke, baik kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.